Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyembuhkan alat ya dalam penelitian, pengembangan dan implementasi GPS tracking mobile on base IoT untuk meningkatkan daya guna dan saing ekspedisi. Jadi yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana kondisinya ya untuk GPS tracker khususnya untuk angkutan ya, apalagi untuk ekspedisi. Pada awalnya GPS sendiri itu ada yang sudah seperti ini ya, sudah jadi seperti ini. Ini sudah ada beberapa yang terpasang dalam transportasi ya. Jadi kalau misalkan kita analogikan di sini, misalkan jalan satu ada GPS, jalan dua masih ada GPS, terus di wilayah lain juga ada GPS, di wilayah lain juga ada GPS, yang misalkan ada 4 GPS. Nah, kalau yang untuk coverage-nya nanti dari GPS 1, 2, 3, 4 langsung ke BTS ya, BTS provider pada kartu ya, karena GPS yang sekarang ini menggunakan GSM ya atau kartu. Nah, jadi untuk GPS semuanya itu masuk ke dalam BTS-nya langsung seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan provider X, maka setiap GPS tersebut akan langsung berhubungan dan berkoneksi dengan BTS ya. Nah, pada implementasi yang seperti ini biasanya kalau misalkan BTS atau si transportasinya atau si kendaraan itu ada dalam kondisi jalan atau tempat yang signalnya bagus ya, maka tidak ada permasalahan ya. Jadi setiap detik atau setiap menit sekali itu GPS selalu mengirimkan titik lokasinya ya, dan juga waktunya kapan gitu ya. Nah, permasalahannya ketika seperti ini GPS ya, kalau misalkan pada jalan atau pada area yang coverage sinyalnya itu bagus, tidak jadi permasalahan. Tapi ada beberapa kasus yang memang GPS itu ada dalam jalan atau pada area tertentu yang tidak dapat dijangkau oleh signal provider gitu ya. Kalau misalkan di sini ada provider X di wilayah Bandung, misalkan Bandung Selatan, itu signalnya bagus ya, jadi tidak ada permasalahan dalam pengiriman data. Tapi kalau misalkan masuk ke dalam hutan ya, atau misalkan area yang tidak tercoverage oleh BTS, maka akan terjadi permasalahan signal ya, dan processing untuk mengirim data dan mengirim lokasi yang akurat itu terhalang gitu ya. Nah, untuk GPS yang ini ya yang digunakan, nah, kalau yang di sini contohnya kami menggunakan GPS ya, dan menggunakan provider I ya. Nah, GPS-nya seperti ini kurang lebih ya. Jadi ada ada kabelnya ini yang akan dihubungkan oleh kita ke sumber listrik dari kendaraan ya. Kalau pada mobil berarti pada aki atau sumber listrik lainnya ya. Dan GPS-nya bentuk seperti ini. Kalau yang langsung ya ke BTS terkoneksinya, dan di dalamnya di sini ada kartu GSM ya, yang nanti kita akan terapkan di sini ya, dipasangkan seperti ini ya. Dipasangkan sesuai dengan lokasi kartu yang sudah terpasang di sini. Terus selanjutnya tinggal kita masukkan dan kita tutup ya untuk tutupnya ya, atau casingnya. Nah, di sini ada kabelnya juga dan dilengkapi dengan sikring juga ya. Jadi kalau misalkan nanti ada sesuatu hal tidak membahayakan ya, karena ada sikringnya di sini gitu kan. Nah, ini tinggal dimasukkan ke sini ya. Dan pada ujung soket ini terdapat ada 4 kabel ya, 4 kabel. Nah, kabel yang digunakan di sini adalah kita gunakan kabel yang sebenarnya yang paling umum ya, dan yang paling wajib itu adalah kabel berwarna merah dan berwarna hitam ya, karena ini istilahnya untuk power GPS-nya ya, seperti itu. Nah, kalau untuk yang kuning dan putih ini sebenarnya bisa digunakan juga ya. Sebenarnya ini bisa digunakan juga untuk akses dan kontrol kendali untuk mematikan mesin dari jarak jauh seperti itu. Nah, kabel-kabel ini nantinya kita masukkan ke sumber daya ya, atau power dari kendaraan ya, bisa dari aki atau dari sumber listrik lainnya. Nah, kalau yang 3 ini yang warna merah
kuning dan putih nanti kita satukan dan kita masukkan ke power ya, ke power atau ke sumber listrik ya, yang plus ke sumber listrik plus kendaraan. Nah kalau yang hitam ini bisa nantinya dimasukkan ke ground ya, bisa jadi ke baut body atau bisa jadi ke arus ground yang memang sudah ada di kendaraan seperti itu ya. Untuk pemasangannya nanti cukup seperti ini dan nanti saya contohkan di sini ya, karena saya juga sudah menyiapkan untuk simulasinya. Di sini saya menggunakan power supply ya, atau switching yang di sini switchingnya itu dari arus AC ke DC sebesar 12 volt ya. Nah, di sini sudah saya sambungkan juga, tinggal kita colokkan seperti ini ya. Jadi diibaratkan si switching ini adalah sumber daya listrik dari kendaraan ya, bisa dari aki dan sebagainya. Dan nanti kalau misalkan sudah terhubung, sudah tersambung, nanti akan menyala berwarna merah seperti ini ya. Dan nanti tanda ada signal atau tidaknya ini bisa dilihat dari yang warna biru. Dan jika kalau misalkan GPS-nya sudah mendeteksi atau sudah mengirim lokasi, nanti warna orange akan berkedip-kedip seperti itu ya. Nah, dan ini otomatis nanti signalnya ngirim ke BTS, dan dari BTS kita olah ke sistem ya, supaya nanti menghasilkan data yang terintegrasi seperti itu. Nah dari hasil pengamatan ini ya, dari hasil kita terapkan di beberapa transportasi di kendaraan di wilayah Bandung ya, di sini di laporan modul sudah dimasukkan juga. Jadi terdapat ada beberapa blank spot ya, atau area signal yang tidak tercoverage ya. Jadi ada beberapa kasus ketika GPS ini melewati suatu jalan ya, itu tidak maksimal atau tidak mengirim data, sehingga kita tandai ya dengan hasil data-data yang sudah kita tangkap. Di sini kita ditandai dengan warna biru ya, warna biru. Di sini warna birunya adalah area blank spotnya. Dan warna merah di sini masih tercoverage oleh signal seperti itu ya. Nah, di sini di jalan Astana Anyar ya, dan di sini ada blank spot. Nah, di blank spot ini ternyata si GPS itu tidak mengirim data lokasi real time seperti itu. Ada beberapa beberapa kali ya di blank spot ini si GPS tersebut ketika melewati jalan itu tidak mengirim data lokasinya ya, tidak mengirim track location-nya. Nah, dengan hal itu maka di sini kita bangun juga yang namanya onboard unit ya. Nah, onboard unit ini ya nantinya berfungsi untuk istilahnya mengcoverage ya. Jadi kalau yang tadi blank spot kan ya, nah blank spot seperti ini bisa gimana caranya supaya blank spot ini bisa tertutupi, atau ketika mobil masuk ke area blank spot mereka tetap bisa ngirim data ke BTS seperti itu ya. Di BTS-nya misalkan BTSI atau BTSX ya, seperti itu. Nah, di sini kita buat sebuah onboard unit ya, atau OBU yang nantinya di sini kita fungsikan sebagai mini BTS ya. Nah, di sini untuk mini BTS-nya kita gunakan teknologi seluler ya, GSM dan sebagainya ya. Teknologi mini BTS ini kita gunakan Raspberry Pi 3 ya, tipe B, dan menggunakan Blade RF juga ya, dan Get BTS ya, seperti ini. Nantinya dari dari beberapa mobil ya, nanti yang dipasang GPS seperti ini, dan ada juga satu mobil atau dua mobil yang nantinya dipasang OBU seperti ini. OBU seperti ini nanti, jadi setiap kendaraan yang nanti melintas itu ada satu kendaraan yang kita pasang OBU. Nah, fungsi OBU ini buat apa? Fungsinya nantinya si OBU ini, onboard unit yang kita buat ini ya, nantinya kan dari Raspberry Pi ada pemancarnya juga gitu kan ya. Nah, nanti dari Raspberry Pi menangkap ya signalnya gitu kan, menangkap signal, dan nanti si BTS ini ya, si mini BTS ini atau Yet BTS ini memancarkan signal ke area-area yang memang istilahnya dilewati ya, yang terdekat. Misalkan ada yang blank spot nih, berarti kan nanti misalkan blank spotnya di warna biru seperti ini. Nah, nanti si mobil yang terpasang BTS mini BTS ini akan istilahnya dekat ya dengan yang blank spot tersebut. Nah, jadi yang nantinya kalau ada yang mobil yang atau kendaraan yang melewati blank spot, nanti dia akan tercoverage oleh BTS yang atau signal yang bisa dipancarkan oleh mini BTS ini. Nah, mini BTS-nya kita gambarkan dengan warna kuning seperti ini. Nah, jadi nantinya
si GPS yang satu di per mobil itu, kalau misalkan tidak menemukan signal di blind spot area, nanti mereka akan mengirimkan dulu signal datanya ke si BTS ini, seperti itu. Dari BTS ini baru nanti dimasukkan lagi ke BTS yang yang tercoverage gitu ya, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan untuk pengembangan selanjutnya ini bisa jadi menggunakan beberapa teknologi ya. Salah satunya kalau di sini kan kita menggunakan mini BTS. Kalau misalkan untuk pengembangan selanjutnya, tentunya kita bisa menggunakan seperti access point dan memancarkan WiFi, dan nanti untuk GPS yang satu di setiap kendaraan ya, di setiap kendaraan itu nanti kita pasangkan teknologi terbaru ya, yang nanti bisa menangkap signal WiFi ya tentunya. Itu juga mungkin nanti kita akan pertimbangkan perihal bagaimana jarak tempuh, atau jarak tempuh ya, tapi jarak jarak coverage-nya ya, jarak coverage signal WiFi-nya seperti apa, seperti itu ya. Dan intinya dari presentasi kali ini, yang pertama adalah nantinya beberapa kendaraan ya, atau di setiap kendaraan kita pasang GPS yang satu seperti ini ya. Dan nanti di satu atau dua kendaraan ya, itu random nanti kita akan coba pasangkan. Nanti dipasang GPS beserta Open BTS-nya atau OBU-nya ya, seperti itu. Jadi nantinya kalau misalkan ada beberapa mobil yang tidak tercoverage sinyal, nanti akan tercoverage dengan adanya bantuan OBU ini, seperti itu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.